어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Khairini. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penayangan video manajemen yang tidak baik sebagai salah satu tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Yang pertama, masalah dalam manajemen kelas. Dibagi menjadi dua, yaitu masalah kelompok dan masalah individual. Nah, yang pertama masalah kelompok. Johnson dan Bedi, Abdul Majid 2007 mengidentifikasi 7 masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu kurangnya kesatuan, ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja, reaksi negatif terhadap pribadi anggota, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru, kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan kelakuan yang dibuat-buat, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan, semangat juang rendah, dan adanya sikap bermusuhan. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Guru mengendalikan tingkah laku keliru yang muncul dan mengetahui sebab-sebab yang mengakibatkan ketidakpatuhan tingkah laku tersebut dan berusaha untuk menemukan pemecahannya. Kemudian yang kedua, masalah individual. Ada 4 tipe perilaku terkait masalah individu yang kurang baik, yaitu perilaku untuk menarik perhatian, perilaku untuk mencari kekuasaan, perilaku untuk melampiaskan dendam, dan perilaku yang memperlihatkan ketidakmampuan. Masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku siswa termasuk kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok dan pertentangan jenis kelamin, tidak ada standar perilaku dalam kelas, ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, reaksi negatif ribut, bermusuhan, mengucilkan, merendahkan kelompok bodoh, moral rendah, permusuhan lembaga, alat-alat belajar kurang, kekurangan uang, dan tidak mau menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah. Masalah kelompok selanjutnya yang paling rumit ialah apabila kelompok itu melakukan protes dan tidak mau melakukan kegiatan atau mogok belajar, baik hal itu dinyatakan secara terbuka maupun tersembunyi. Permintaan penjelasan yang terus-menerus tentang suatu tugas, kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas rumah, atau tugas itu tertinggal di rumah, tidak dapat mengerjakan tugas karena gangguan keadaan tertentu, dan lain sebagainya, merupakan contoh-contoh protes atau keengganan bekerja. Pada umumnya, protes dan keengganan seperti itu disampaikan secara terselubung. Jarang sekali protes tersebut disampaikan secara terbuka. Ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan terjadi apabila kelompok kelas mereaksi secara tidak wajar terhadap peraturan baru atau perubahan peraturan. Pergantian keanggotaan kelompok, perubahan jadwal kegiatan, pergantian guru, dan lain sebagainya. Apabila hal itu terjadi, sebenarnya para peserta didik atau anggota kelompok sedang mereaksi terhadap suatu ketegangan tertentu.
Mereka menganggap perubahan yang terjadi itu sebagai ancaman terhadap keutuhan kelompok. Kemudian lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yang tidak baik. Menurut Hollingsworth dalam Maman Rahman 1999 menyatakan terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin dalam suatu manajemen kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori umum, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan guru, siswa, dan lingkungan. Yang pertama, masalah-masalah yang ditimbulkan guru. Pribadi guru sangat mempengaruhi terciptanya suasana disiplin kelas yang efektif. Misalnya, guru membiarkan peserta didik berbuat salah, lebih mementingkan mata pelajaran daripada peserta didik, kurang menghargai pada peserta didik, kurang adanya rasa humor saat pembelajaran di kelas, kata-kata atau sindiran tajam yang menimbulkan rasa malu siswa, kegagalan menjelaskan tujuan pelajaran kepada peserta didik, gagal mendeteksi atau memahami perbedaan individu peserta didik, berbicara menggumam atau tidak jelas, memberi tugas yang berat dan kompleks, dan tidak memberikan umpan baik kepada hasil kerja peserta didik. Nah, yang kedua, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh peserta didik. Beberapa hal ini cenderung memberi kontribusi timbulnya masalah kelas terganggu, yaitu anak yang suka membadut atau berbuat aneh yang semata-mata untuk menarik perhatian di kelas, anak yang sakit, anak yang tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah, anak yang memiliki rasa bermusuhan atau menentang terhadap peraturan, anak yang memiliki rasa pesimis terhadap semua keadaan, anak yang berkeinginan berbuat segalanya dikuasai secara sempurna. Nah, yang terakhir, gangguan disiplin yang datang dari kelompok. Peserta didik dapat berupa ketidakpuasan dengan pekerjaan kelas, hubungan interpersonal lemah, gangguan suasana kelompok, pengorganisasian kelompok lemah, emosi kelompok dan perubahan mendadak. Nah, masalah yang ditimbulkan lingkungan secara langsung atau tidak langsung atau kondisi yang mengelilingi peserta didik dapat menimbulkan masalah di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.